wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya wis sekalian, kita ada di hari Jumat, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita sama-sama menjaga adab-adab di hari Jumat. Di antaranya adalah banyak bersolawat dan juga mempersiapkan Jumat sebaik mungkin. Tema kita hari ini adalah tentang, kalau kemarin membahas tentang anjuran Islam untuk hidup sederhana, ya, dan juga merasa cukup, qanaah, ya. Maka hari ini tema kita adalah tentang menjaga kehormatan dengan tidak meminta ataupun meminta-minta, meminta atau meminta-minta. Dan hadis yang akan kita baca itu adalah hadis nomor 9, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tazalul mas'alah bi ahadikum hatta yalqallaha ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Barang siapa yang sering atau terus-terusan, ya, meminta, bukan diberi, tapi meminta pada yang lain, maka dia nanti akan yalqallaha, berhadapan atau berjumpa dengan Allah Ta'ala, walaysa fi wajhihi muz'atul lahmin, dengan kepala tanpa daging. Maksudnya adalah badannya, tulangnya saja, tidak ada dagingnya. Orang yang selalu minta atau meminta-minta di dunianya, itu kelak nanti di akhirat dia akan menghadap Allah dengan wajah tanpa daging. Artinya Pak, tengkorak, ya. Tengkorak. Jadi ini semacam ancaman atau teguran kepada siapapun yang suka meminta, terutama ini pejabat yang meminta kepada pengusaha atau kepada rakyat atau kepada orang yang dapat proyeknya, itu minta dia. Maka orang yang meminta, ya, tazalu, sering meminta atau selalu meminta, maka dia akan di akhirat nanti tidak akan punya daging di mukanya. Atau dalam skala kecil meminta itu perkara-perkara yang biasa, gitu, ya. Meminta sesuatu itu tidak dianjurkan di dalam Islam. Dalam hadis lain dari Abu Abdurrahman bin Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'ata aw samaniyata aw sab'ah. Jadi beberapa orang sahabat saat itu ada di sekitar Rasul SAW, lalu berbaiat kepada beliau. Berbaiat itu berjanji setia, ya. Apa poin baiat itu? Rasul membaiat sahabat. Yang pertama, ala an ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'. Yang pertama adalah baiat bahwa Allah adalah satu-satunya yang disembah dan tidak melakukan kemusyrikan. Itu baiat pertama. Poinnya. Baiat kedua, wa shalawatil khams. Berbaiat untuk menunaikan salat 5 waktu. Wa asara kalimatan khafiyah. Lalu poin ketiga, tapi ini agak pelan-pelan poinnya. Kata Nabi SAW, wala tas'alun nasa syai'an. Jangan minta-minta sama manusia. Jadi Rasul pernah membaiat sahabat, berjanji setia para sahabat di hadapan Nabi dengan berjabat tangan,
3 poin. Poin pertama adalah tidak melakukan kemusyrikan. Poin kedua adalah sholat 5 waktu. Poin ketiga adalah tidak minta kepada manusia. Berarti perkara meminta kepada manusia atau meminta-minta kepada manusia itu perkara serius, bukan perkara sepele, bukan perkara gampang. Sampai-sampai itu menjadi butir poin baiat janji setia para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena budaya meminta itu merendahkan diri. Tetapi saat ini, zaman ini, bahkan budaya minta itu bukan lagi merendahkan diri, tapi kezoliman. Ya, betapa banyak orang-orang yang punya kuasa itu minta, bahkan mintanya dengan paksa dengan ancaman. Itu kalau melihat dari hadis ini, Rasul sampai mensumpah setia para sahabat untuk tidak meminta, tidak musyrik, tegakkan sholat 5 waktu, tidak minta. Itu tiga poin baiat Nabi SAW kepada para sahabat. Berarti serius urusannya. Falaqad ra'aitu ba'da ulaika nafar yasqutu sutu ahadikum fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyyah. Ya, bahkan ada orang yang meminta itu sampai menggunakan cambuk. Jadi pakai cambuk minta gitu, ada kayak gitu. Berarti minta maksa ya? Begal atau ini apa? Preman. Preman itu kan minta, ngemis sebenarnya, minta dia. Tapi pakai kekerasan, pakai cambuk. Ya. Nah itu. Kalau pemerintah mintanya dengan kebijakan. Ya sama itu, sama juga. Memaksa. Bahkan di hadis lain itu ada begini, saya pernah baca hadisnya. Kata Rasul, aku pernah melihat penghuni neraka, tapi ciri orang itu tidak ada di zamanku. Jadi ada orang-orang yang masuk neraka, tapi kata Nabi di zamanku orang ini belum ada. Jadi ini cuma nubuat ya. Ini semacam nubuat, informasi dari Nabi SAW tentang sesuatu yang belum ada, tetapi Nabi kabarkan. Kata beliau, aku pernah melihat orang disiksa di neraka. Orang ini belum ada di zamanku. Siapa dua orang ini? Yang pertama, kasiyatun ariyat. Orang pertama itu perempuan-perempuan berbaju tapi telanjang. Jadi pakai baju tetapi mencetak tubuhnya. Pakai kudung tetapi ngalepet. Pakai jilbab atau bahkan menggunakan pakaian yang tertutup tetapi hakikatnya telanjang, terlihat bodinya. Nah itu kata Nabi, orang seperti itu aku pernah lihat di neraka, di zamanku belum ada. Kan ahli kemusyrikan, musyrik sudah ada ya kan, peminum khamar yang tidak bertaubat tuh ada, pembunuh ada. Nah ini kata Nabi ada penghuni neraka, aku belum pernah lihat orangnya. Nah zaman sekarang ada ya. Tanpa kita menghukumi, cuman kriterianya, ciri-cirinya sudah ada gitu. Berbaju tapi telanjang, berbusana tapi tidak berbusana. Kasiyat ariyat. Kalau bagi laki-laki apa ya? Bagi laki-laki, nah ini nggak disebutkan. Bagi laki-laki ada, tapi mungkin ini umum ya. Yang kedua, yang kata Nabi di neraka itu aku pernah lihat orang disiksa dan orangnya nggak ada di zamanku. Yang kedua itu adalah orang-orang yang membawa cambuk mukulin manusia. Orang bawa cambuk mukulin manusia. Ya itu kalau nggak preman ya aparat yang sewenang-wenang. Kalau bukan preman ya aparat yang sewenang-wenang. Yang meminta kepada masyarakat, kalau tidak menggebuk dia. Atau karena kesalahan kecil masyarakat dia ngegebuk.
Maka kata Nabi, aku melihat dua orang penghuni neraka, ciri-cirinya di zamanku belum ada. Yang pertama adalah wanita berbaju tapi hakikatnya telanjang. Yang kedua adalah orang-orang yang bawa cambuk atau pentungan. Dengan itu dia memukulin manusia. Ya kalau memukuli manusia di jalan-jalan ya siapa lagi? Kalau nggak preman ya aparat yang zalim. Ya, seperti di India waktu zaman Covid kan jalan tuh zalim. Zaman Covid. Kalau itu dalam rangka menegakkan aturan lain ya. Ya menegakkan aturan sih. Tapi kalau ada orang yang di luar aturan bahkan ya, kesewenang-wenangan, ya, apa bahasa kerennya itu abuse of power ya, menyalahgunakan kewenangan, dia pakai pentungannya, dia pakai cambuknya, dia pakai otoritasnya untuk ngegebuk manusia secara zalim. Bukan dalam rangka menegakkan ketertiban, bukan dalam rangka menegakkan aturan yang disepakati, tetapi dia gunakan cambuk dan pentungan itu untuk perbuatan sewenang-wenangnya. Nah ini dua fenomena ini ternyata di zaman sekarang itu sudah ada. Di zaman Nabi belum ada. Maka itu ancaman ya kepada orang-orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Nah di sini di hadis ini Rasul membaiat sahabat 3 poin. 1, jangan musyrik. Yang kedua, tegakkan sholat 5 waktu. Yang ketiga, jangan pernah minta sama manusia. Apalagi mintanya pakai cambuk. Dulu cambuk Pak, sekarang mungkin apa? Pentungan, mungkin secari kertas atau apalah. Secari kertas kebijakan. Ya, berarti kebijakan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi arti meminta itu bisa arti yang makro besar gitu, kebijakan ataupun kekuasaan. Bisa juga meminta itu dalam arti yang sehari-hari. Bahkan para sahabat itu saking takutnya minta sama manusia, minta garam pun sama Allah. Minta uyah, minta hal-hal kecil. Tali sendal itu mereka itu mintanya sama Allah. Apa syirokan na'lih ya. Ikola na'lih. Apa? Tali kudanya atau tali sendalnya kalau hilang itu para sahabat tuh minta sama Allah. Bukan berarti Allah dimintai hal-hal yang remeh, bukan. Tetapi saking enggan dan tidak maunya minta sama manusia. Saking enggannya, saking takutnya larangan Nabi itu ya, dan saking menjaga kehormatan atau harga dirinya para sahabat sampai tali sepatu, tali sendal, tali kuda dan juga garam bahkan mintanya kepada Allah. Nah, zaman sekarang tuh terbalik. Segala rupa tuh minta kabatur. Iya. Minta korek, minta uyah, mungkin minta segala macam. Karena kalau terbiasa minta yang kecil-kecil, nanti lama-lama minta yang gede-gede. Kalau anak remaja dididik meminta, itu nanti gedenya juga meminta. Maka saya tidak setuju kalau ada acara-acara anak muda itu meminta gitu. Lebih baik mereka diajarkan, kamu bikin program, tawarkan. Kamu bikin agenda, tawarkan, diskusikan dengan komunitas, dengan sekitar gitu, baru carikan solusinya. Soalnya kenapa? Kalau anak-anak remaja itu terbiasa dengan meminta, apalagi pinggir jalan, itu khawatir gedenya juga punya watak meminta. Ini mendekati 17 tuh di mana-mana tuh anak-anak meminta. Di antaranya, jadi khawatir punya watak meminta, akhirnya gedenya juga. Makanya dulu saya setuju dengan kebijakan Pak Gubernur RK ya dulu. Kata Pak RK itu di Bandung tidak boleh ada yang begitu. Kalau mau datang aja ke Pemkot. Tapi nggak tahu di Pemkot terima nggak ya, nggak tahu ya. Cuma dia sempat melarang dulu. Kata beliau malu kalau kota sebesar Bandung untuk acara saja harus minta di jalan-jalan. Itu sudah bagus kebijakan. Tapi nggak tahu penerapan implementasinya saya kurang tahu ya.
Yang berikutnya fenomena lain lagi adalah banyak di masyarakat masih ada, mohon maaf sekali, ada orang yang di pinggir jalan itu nyair untuk pembangunan masjid. Ya. Itu ya, pakai syair. Tengah jalan. Satu mengganggu pengguna jalan, yang kedua adalah wallah alam gimana itu akuntabilitasnya, transparansinya nggak tahu ya, belum pernah ada audit terhadap itu. Dan yang ketiga adalah itu mendidik, membiasakan kepada umat atau mentolerir kepada umat sikap yang sebenarnya oleh Nabi itu dilarang keras gitu, yaitu meminta. Dan kadang-kadang di beberapa keterangan kalau kita ngobrol itu sebenarnya sebagian warga mengatakan kami tidak butuh-butuh amat masjid itu, karena ada masjid lain yang gede dekat bisa di situ sholatnya. Itu aja masih kosong masjidnya. Ini sudah bangun yang. Nah itu, ini otokritik. Kita sesama umat Islam saling menasehati, saling menegur, saling mengingatkan. Bukan karena tidak suka atau benci, justru kita saking karunia, saking sayangnya sesama umat itu mestinya saling mengingatkan. Dulu para kiai sudah mengingatkan bahwa membangun masjid dengan cara meminta seperti itu membikin rendah derajat umat Islam di hadapan pemeluk agama lain. Saya ingat seorang kiai mengatakan bahwasanya dengan meminta di jalanan itu secara tidak langsung merendahkan derajat umat Islam di hadapan pemeluk agama lain yang lewat di situ. Nanti mereka mencibir tinggal itu. Orang Islam ingin masjid lagi kudu ngaganggu jalan gitu. Tengah jalan. Kadang tidak sedikit yang itu berlangsung lama dan seolah-olah kesannya itu terberes-beres gitu. Iya beres kayak aya deui terus. Sampai jadi ciri khas daerah itu. Sampai disebutkan talamun ngalewat kadinya tadi diam aya ieu. Sampai jadi ciri khas. Tidak habis-habis, tidak berhenti, tidak hilang-hilang. Dan yang kedua adalah kepada umaro atau pemerintah harusnya sensitif, peka dan cepat tanggap kalau warga butuh sarana seperti itu, carikan solusinya. Pakai apa kayak dana hibah atau apa gitu. Carikan solusi, jangan sampai umat itu dibiarkan melakukan hal seperti itu yang sebenarnya dalam Islam itu tidak diperkenankan oleh Rasulullah SAW. Karena keadaan meminta itu hanya boleh dalam 3 situasi. 1, darurat nggak makan, kalau itu mati, baru itu terpaksa meminta. Yang kedua adalah memang cacat, mohon maaf, cacat tidak bisa apa-apa. Dan yang ketiga adalah dalam keadaan yang sangat-sangat tidak memungkinkan dia kecuali minta. Contohnya apa? Ibnu Sabil, musafir ya. Musafir, makanya mustahik zakat itu diantaranya adalah musafir kan, Ibnu Sabil. Wabnu Sabil, 8 asnaf mustahik zakat itu adalah diantaranya adalah Ibnu Sabil atau musafir. Kenapa? Karena musafir dan Ibnu Sabil itu orang yang tidak memungkinkan dapat uang di jalan, maka diberi dari bagian zakat yang ada di wilayah itu. Misalnya ada Ibnu Sabil, ada musafir dari mana gitu datang, kemudian dia bilang saya kehabisan bekal, dia itu mustahik zakat, beri dari kas zakat jika ada, karena dia berhak, dia mustahik. Tidak beda haknya dengan hak si fakir dan si miskin yang ditentukan oleh Allah sebagai penerima zakat. Jadi itu 3 kondisi, 3 situasi yang orang boleh meminta dalam keadaan terpaksa. 1, darurat, hampir mati lah. Yang kedua adalah memang dia fisiknya cacat. Yang ketiga adalah seorang Ibnu Sabil atau musafir. Kalau yang terlilit hutang, ya. Terlilit hutang boleh mak. Kalau terlilit hutang itu bukan meminta-minta, tetapi apa? Diberi zakat. Maksudnya termasuk 8 asnaf itu ya? Masuk.
orang yang punya hutang yang melilit atau orang yang dililit hutang itu termasuk mustahik zakat. Ada 8 kan? Kalau kita mau jabarkan rinci ada 8. Yang pertama apa? Lupa ini. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, fakir dan miskin. Fakir itu adalah orang yang tidak punya buat makan. Kalau miskin itu orang punya buat makan tapi nggak punya buat yang lain. Fakir, miskin. Wal amilin, yang ketiga amilin, orang yang bekerja keras untuk mengelola zakat. Bukan yang datang sekali-kali atau ikut rapat doang. Di kita itu yang rapat doang tuh dapat itu. Itu amilin atau ambilin itu sebenarnya. Itu ngambilin kayak gitu. Cuman datang rapat doang, nggak terlibat kerja keras mengumpulkan, nggak terlibat kerja keras membagikan, nggak terlibat keras mengelola, mengatur gitu kan. Ikut rapat pembukaan panitia dan rapat penutupan panitia ngasih arahan-arahan, judulnya tuh steering committee, nggak ada. Ambilin tuh steering committee tuh nggak ada. Ada pembina, pengarah, pengawas, dapat jatah ambilin, nggak boleh. Itu amilin atau ambilin itu. Amilin itu orang yang bekerja keras ngelola zakat, dan lebih afdolnya itu yang ditunjuk oleh otoritas, lebih afdol karena dia punya SK resmi ya. Tapi kan zaman sekarang tidak semua orang di SK-in pemerintah karena pemerintah juga kewalahan harus menggaji banyak orang. Maka Laz dan Baz itu ada di masyarakat sebagai partner dari pemerintah untuk mengelola zakat. Amilin. Wal mu'allafah qulubuhum, dan mu'allaf. Mu'allaf itu ada 2, ada mu'allaf yang diharapkan masuk Islam. Itu mu'allaf itu. Yang kedua adalah ada mu'allaf yang namanya mu'allaf itu adalah orang yang diharapkan berhenti berbuat zolim kalau dikasih gitu. Ada orang zolim, jahat. Tapi kalau dikasih jadi bager gitu. Nah, uang zakat boleh diberi ke orang seperti itu. Supaya lungguh. Supaya tengah jahatan manusia gitu. Diberi. Itu mu'alaf yang kedua makna. Mu'alaf yang pertama itu yang diharapkan masuk Islam. Dan sudah masuk Islam juga mu'alaf namanya. Tapi istilah mu'alaf dalam Al-Quran itu yang diharapkan masuk Islam. Belum masuk Islam. Kalau orang sudah syahadat, sudah Islam itu. Bukan mu'alaf lagi. Mu'alaf. Bahasa Arab mu'alaf itu apa? Mu'alaf itu yang diinginkan hatinya itu lembut. Dari kata allafa yu'allifu, taklif, orang yang diharapkan hatinya itu menjadi luluh untuk Islam. Kalau orang udah syahadat itu muslim, nggak perlu lagi ada muslim mu'alaf, nggak perlu. Mu'alaf itu orang yang diharapkan masuk Islam. Tapi umumnya yang non muslim masuk muslim. Ya kita tidak ngikuti umum. Pemaknaan itu di umum kadang-kadang tidak sepenuhnya benar. Seperti mahram dan muhrim. Muhrim itu kan salah. Muhrim itu yang pakai ihram, bukan keluarga kerabat yang haram dinikahi. Tapi kan sudah terlanjur bahasa itu jadi muhrim. Yang benar adalah mahram. Termasuk juga mu'alaf. Kalau kita lihat kebijakan Umar bin Khattab tidak memberikan zakat kepada mu'alaf, apa alasannya? Kita sudah kuat. Jadi kita tidak perlu lagi merayu orang masuk Islam. Berarti apa? Definisi mu'alaf itu di zaman Umar adalah orang yang diharapkan masuk Islam. Orang yang diharapkan masuk Islam. Adapun yang sudah syahadat, ya Islam udah. Jadi orang yang masuk Islam, yang baru maupun yang lama ya udah muslim gitu. Nggak perlu lagi digelari yang baru masuk Islam itu mu'alaf, muslim mu'alaf, yang sudah lama muslim beneran, nggak perlu. Yang sudah masuk Islam ya muslim, udah nggak perlu diembel-embeli lagi mu'alaf. Ini di kita ini kebiasaan. Ya, mu'alaf. Ya. Sampai ada ikatan mu'alaf Indonesia. Ya, jadi itu seperti itu. Jadi kalau kita mau kembalikan ke makna asal,
Kata Umar bin Khattab, kita tidak perlu lagi merayu orang untuk masuk Islam karena kita sudah kuat. Jadi jatah mu'alaf oleh Umar itu di moratorium dulu. Diberikannya hanya ke fakir miskin, ke amilin, kepada orang yang jihad fisabilillah, dan orang-orang ibnu sabil serta orang dililit hutang. Yang mu'alaf itu oleh Umar di moratorium dulu waktu itu karena sudah kuat Islamnya. Jadi tidak berharap lagi orang banyak masuk Islam. Nah, jadi pengertian-pengertian seperti ini kita banyak jumpai di sekitar kita. Istilah-istilah seperti itu. Jadi terutama dalam zakat, istilah mu'alaf itu orang yang diharapkan masuk Islam. Boleh dibantu dengan zakat. Atau orang yang baru masuk Islam tapi masih lemah agamanya. Itu juga bisa dikategorikan orang yang berhak menerima zakat supaya kuat Islamnya gitu. Supaya kuat Islamnya. Dan yang kedua, arti dari mu'alaf itu orang jahat yang kalau diberi maka dia akan dulu hatinya menjadi baik. Itu definisi mu'alaf. Berarti 8 asal yang bukan muslim berarti ya berhak. Diharapkan untuk masuk Islam. Diharapkan. Jadi orang yang sudah punya kecenderungan, sudah ingin masuk Islam, nah itu dikasih. Kemudian setelah itu dia tertarik dengan Islam. Kalau mu'alafah sudah muslim statusnya. Contoh begini, ada orang masuk Islam, kaya, punya banyak duit, mu'alaf. Apa dikasih juga? Kan enggak. Jadi orang yang sudah muslim, yaitu muslim aja. Sudah muslim. Jadi tidak dipisah-pisah ini muslim mu'alaf, ini muslim mu'alaf. Kalau orang yang baru masuk Islam itu masih lemah ekonominya, maka dia dibantu karena ekonominya lemah itu. Karena ekonomi lemah itu dibantu. Kadang-kadang kita itu suka dibeda-bedain ya. Ada muslim mu'alaf, ada muslim yang bukan mu'alaf. Padahal kalau kita lihat di zaman Nabi bahkan orang yang sudah syahadat itu ya udah muslim aja gitu. Di kita seolah dibedain ini mu'alaf, ini muslim yang sudah lama gitu, ini mu'alaf enggak. Jadi harta zakat boleh diberikan kepada orang yang sudah punya kecenderungan pada Islam, ya. Mau masuk Islam tapi butuh dukungan. Mau diberikanlah itu. Itu arti mu'alaf yang saya pahami dari cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena beliau mengatakan zaman sekarang kita tidak perlu lagi memberi kepada mu'alaf. Kenapa? Karena orang-orang sudah tidak perlu lagi dirayu Islam. Justru Islam menjadi magnet yang menarik orang masuk Islam begitu. Islam menjadi magnet yang menarik bagi orang-orang. Kalau sebelumnya itu bagi kalau CSR mah itu kewajiban perusahaan sebagai tanggung jawab sosial yang ditetapkan oleh undang-undang, ya, itu seperti itu. Oleh undang-undang. Sampai di mana tadi kita? Jadi ngebahas zakat ya. Masih apa tuh? Baiat. Oh iya, ini baiatnya. Jadi baiat yang ketiga itu adalah tidak meminta kepada manusia. Baru 3 hadis ya. Ala kulli hal kesimpulannya adalah ada hadis yang menguatkan lagi kalau Rasulullah SAW, man sa'alan nasa takasuran. Ini yang paling parah nih, yang paling parah. Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia takasuran. Takasuran itu untuk memperbanyak hartanya. Jadi minta bukan karena darurat butuh, minta bukan karena terjepit, minta bukan karena kepepet, tapi minta karena takasuran, ngumpulkan gitu. Minta tapi untuk dikumpulin. Nah ini nih, man sa'alan nas, barang siapa yang minta kepada manusia takasuran, untuk memperkaya diri, untuk numpuk. Fa inna ma yas'alu jamaran, maka sesungguhnya dia sedang meminta neraka.
maka dia sedang meminta neraka, batu neraka. Jamar itu jumroh, batu neraka itu. Falyastakilla aw liyastaksira. Semakin banyak dia meminta, semakin banyak batu neraka yang dia kumpulkan. Semakin sedikit dia meminta, semakin sedikit batu yang dia kumpulkan. Artinya apa? Artinya kalau orang tidak meminta, maka dia tidak punya batu neraka. Tapi kalau dia banyak meminta, maka dia sebenarnya sedang mengumpulkan batu neraka untuknya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini hadis yang luar biasa ya, yang memberi kita rasa takut agar menjaga diri, menjaga kehormatan untuk tidak meminta kepada orang lain. Apalagi motifnya takasuron, motifnya itu memperkaya diri ya. Motifnya memperkaya diri, takasuron, kasiron ya. Itu tidak baik. Man sa'alan nasa takasuron fa inna ma yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthira. Jadi ini semakin memperkuat larangan untuk meminta kepada orang lain.